Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Ester menyelamatkan bangsanya. Ayat hafalan Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pekabaran pelajaran ini, Allah mendengarkan kita berdoa bersama-sama. Apakah kamu berdoa dengan keluargamu di rumah? Ratu Ester berdoa dengan para pelayannya di istana. Banyak juga orang-orang lainnya yang sedang berdoa untuknya. Ester, gadis kecil Yahudi yang sudah menjadi yatim piatu yang tinggal di negeri asing, telah bertumbuh dewasa dan menjadi seorang ratu. Mordekai membesarkannya untuk mengasihi dan menghormati Allah. Tetapi dia juga telah mengatakan padanya untuk tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia adalah seorang Yahudi. Mordekai tidak ingin raja mengubah maksud pikirannya tentang Ester. Karena Mordekai di istana, dia dapat memberikan kepada Ester pesan-pesan dan nasihat. Ester senang untuk mendengarkan darinya. Satu hari setelah Ester menjadi ratu untuk sekitar 5 tahun lamanya, dia mendapatkan sebuah pesan yang amat penting dari Mordekai. Pembantu raja yang paling dekat dengannya, Haman, telah memperdayai raja ke dalam satu pembuatan undang-undang baru yang mengerikan. Undang-undang yang baru ini mengatakan bahwa pada tanggal yang telah ditentukan, orang-orang Persia dapat menganiaya semua orang Yahudi dan mengambil semua harta milik mereka. Kamu harus meminta pada raja keselamatan nyawa dari semua bangsamu, kata Mordekai. Ester mengirimkan pesan itu kembali pada Mordekai. Aku takut raja belum pernah meminta untuk bertemu denganku untuk kurang lebih sebulan lamanya, dan aku tidak diizinkan untuk pergi menemuinya. Tak seorang pun, bahkan tidak juga ratu, yang diizinkan untuk pergi ke dalam pelataran raja tanpa diundang. Semua orang yang melakukannya akan dibunuh, kecuali raja mengulurkan tongkat kerajaannya. Mordekai mengirimkan pesan lainnya. Jangan pikir kamu bisa lolos karena kamu tinggal dalam istana raja. Mungkin kamu telah dipilih menjadi ratu oleh Allah hanya untuk menolong bangsamu. Ester memutuskan sesuatu. Dia mengirimkan sebuah pesan kembali pada Mordekai. Kumpulkan semua orang Yahudi di dalam kota. Untuk 3 hari lamanya, janganlah memakan apapun. Habiskan seluruh waktumu untuk berdoa. Para pelayanku dan aku sendiri akan melakukan hal yang sama. Pada hari yang ketiga, aku akan pergi dan menghadap raja. Dan jikalau aku harus mati, maka aku akan mati. Pada hari ketiga, Ester mengucapkan doanya yang terakhir dan mengenakan jubah kerajaannya. Dengan berani dia berjalan masuk ke dalam pelataran istana raja. Raja menatapnya. Siapakah yang telah dengan berani datang ke hadapannya tanpa sebuah undangan? Ya ampun, ternyata adalah Ester. Raja tersenyum dan mengulurkan tongkat emas kerajaannya. Ada apakah Ratu Ester?
tanyanya. "Bahkan sampai setengah dari kerajaan ini akan diberikan kepadamu." Ester menjangkaunya dan menyentuh ujung tongkat itu. Kemudian dia mengundang raja ke sebuah perjamuan makan malam yang istimewa. Pada perjamuan itu, dia mengatakan pada raja bahwa dia adalah seorang Yahudi. Dan dia meminta raja untuk mengubah undang-undang yang mengerikan yang akan menganiayanya dan bangsanya. Kemudian raja tahu bahwa dia telah diperdaya dalam pembuatan undang-undang yang mengerikan. Tetapi undang-undang itu tidak dapat diubah. Jadi dia membuat sebuah undang-undang yang baru yang tertulis dan mengatakan bahwa orang Yahudi dapat melindungi diri mereka. Dan pada waktu hari itu tiba, tak seorang pun mencoba untuk menganiaya mereka. Orang-orang Yahudi diselamatkan oleh keberanian dan doa-doa Ester. Allah telah mendengarkan doa-doa mereka. Dia juga akan mendengarkan doa-doamu. Dia senang mendengarkan umatnya berdoa. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.